Resmi, serial Secret Invasion adalah serial MCU dengan rating paling rendah versi Rotten Tomatoes, sebuah rekor yang tidak pernah diharapkan dalam setiap tayangan serial Marvel yang rilis di layanan streaming Disney+. Dengan waralaba superhero sebesar dan sesukses itu, sulit untuk tidak menanyakan di mana letak kesalahan dari serial ini. Total skor yang didapat adalah 56% untuk serial terbatas berjumlah 6 episode itu. Sementara yang paling mengejutkan adalah skor yang didapat dari episode final yang hanya sebesar 8%, berdasarkan penilaian dari 12 orang kritikus film. Skor ini masih bisa berubah baik naik ataupun turun, tapi yang jelas skor yang dihasilkan nantinya tidak jauh-jauh dari nilai tersebut. Dengan perolehan tersebut, secara jelas menyatakan bahwa serial ini adalah serial dengan rating terburuk dari ke-9 serial MCU yang sudah ditayangkan. Fakta ini cukup mengerikan mengingat modal yang harus dikeluarkan terhitung fantastis, yakni sekitar 212 juta US dollar atau setara 3,2 triliun rupiah. Apakah budgetnya habis untuk membayar aktor, efek visual, atau ada hal yang lainnya? Yang jelas, ada banyak alasan yang membuat serial ini mendapatkan kritik buruk, mulai dari kekecewaan penggemar terhadap Disney yang memberikan intro hasil buatan AI, juga ide mengenai pengumpulan DNA Avengers yang dinilai kurang berhasil dalam eksekusinya. Diadaptasi dari event crossover komik buatan Brian Michael Bendis tahun 2008 silam, Secret Invasion mengikuti event dalam film Captain Marvel dengan mengambil latar waktu beberapa dekade setelahnya. Menariknya, Nick Fury dikisahkan harus kembali ke bumi untuk menyelesaikan satu pertarungan terakhir yang harus dihadapinya. Secara tidak langsung, serial ini sudah rusak sejak awal mengingat kemunculan Nick Fury dalam cuplikan trailer The Marvels yang jelas mengindikasikan bahwa Nick Fury masih selamat setelah serial Secret Invasion selesai. Sehingga ketegangan yang dibangun, bahkan prediksi kematian Nick Fury dalam serial ini jelas langsung digugurkan berkat cuplikan trailer tersebut. Dan itu hanya salah satu masalah yang membuat Secret Invasion mengecewakan. Serangkaian alasan lain akan kalian temukan dalam video kali ini. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah sejumlah alasan yang membuat serial Secret Invasion mendapatkan ulasan buruk dari para kritikus film. Silakan ditonton sampai selesai, karena jika ada alasan yang tidak sesuai dengan pandangan kalian, maka kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Masalah terbesar yang kami temukan adalah episode final dari serial ini yang dianggap tidak terlalu penting. Dengan rating yang hanya sebesar 8%, tentu para kritikus sepakat bahwa episode final adalah episode yang buruk dan terkesan mengecewakan. Ada dua hal menarik yang bisa ditemukan dalam episode ini. Pertama, pengungkapan fakta mengejutkan bahwa James Rhodes ternyata sudah disekap dan posisinya digantikan oleh Skrull wanita bernama Rava, bahkan sejak kejadian Civil War. Kemudian ada kemunculan dari Gaia yang akhirnya menjelma menjadi Super Skrull dengan sejumlah kekuatan milik Avengers dan super villain kuat yang dimilikinya, menandakan bahwa dia adalah salah satu karakter terkuat yang dimiliki MCU. Lalu, akhir dari Secret Invasion mengatur ulang acara ini sehingga Nick Fury bisa masuk ke dalam cerita selanjutnya. Sebuah adegan yang tepat untuk film The Marvels, dia kembali keluar angkasa, tinggal di dalam pangkalan Saber, dan bersiap untuk petualangan selanjutnya. Dalam serangkaian alur yang sudah dibangun itu, Fury seharusnya bisa menyelesaikan semua masalah Skrull yang ada di bumi. Dia bisa menghentikan perang antar manusia melawan Skrull, menemukan rumah atau membangunkan rumah untuk mereka, dan menebus dosa-dosanya serta menjadi manusia yang lebih baik. Endingnya bisa menjadi lebih berbobot jika mengambil konsep cerita seperti itu. Tapi pada kenyataannya, dia meninggalkan Skrull dalam situasi yang lebih buruk daripada saat dia meninggalkan mereka sebelumnya. Fury memilih pergi padahal situasi sedang keos-keosnya, di mana perang antara manusia dan alien menghasilkan kekacauan di mana-mana. Tidak hanya masyarakat Skrull yang dirugikan, umat manusia juga tidak bisa lepas dari sasaran pembunuhan, terlebih bagi mereka yang posisinya sudah pernah digantikan oleh Skrull sebelumnya. Namun, dari gelagat dan ekspresi yang diberikan, Nick Fury tidak terlihat sedikit pun menyesal dengan kekacauan tersebut. Seolah-olah kematian Telos dalam upaya mendamaikan manusia dan Skrull tidak ada harganya sama sekali. Adegan final malah menampilkan bagaimana Nick Fury yang kemudian berdamai dengan istrinya, keduanya berciuman dengan mesra dan tidak menghiraukan kekacauan yang sudah terjadi sebelumnya. Marilah kita mengingat dengan kembali ke awal, saat kisah dalam cerita ini mulai dibentuk bersamaan dengan rilisnya episode pertama.
Untuk sampai ke episode final, Secret Invasion terlihat dibangun dengan lambat. Terdapat cliffhanger atau cerita menegangkan yang menggantung di setiap ending episodenya, plus sentuhan nada yang serupa dengan kisah Captain America The Winter Soldier, tapi semua berujung pada ending yang kurang memuaskan seperti itu. Dan jangan lupakan pertarungan dua Super Skrull yang terbilang sangat singkat, padahal dengan kekuatan seperti itu, penonton berharap penampilan pertarungan yang hancur-hancuran, penuh dengan ledakan di sana-sini, sehingga masih bisa sedikit mengobati penyelesaian dari Nick Fury yang mengecewakan. Apa daya, endingnya tidak dapat memuaskan para kritikus film yang mengharapkan Marvel bisa melakukan hal lebih dengan mengambil kisah mata-mata yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih baik lagi. Jika kita melihat ke dalam komiknya, kisah Secret Invasion lebih besar dan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan versi adaptasinya. Ide dalam event tersebut cukup sederhana. Siapapun dapat digantikan posisinya oleh Skrull, tidak peduli apakah mereka adalah pendiri atau anggota Avengers sekalipun. Sejumlah tokoh penting yang bisa ditiru seperti Hank Pym, pahlawan tingkat atas seperti Captain Marvel, pemimpin Inhumans yaitu Black Bolt, atau bahkan ikon Hollywood seperti Tom Cruise. Semuanya bisa ditiru dan digantikan posisinya oleh Skrull dalam usaha untuk mendukung rencana invasi mereka. Rasa takut dan paranoid yang dihasilkan dari kisah seperti itu sebenarnya sangat cocok jika dihadirkan dalam film daripada serial yang berjumlah 6 episode. Jika dibuat ke dalam film, jelas akan ada banyak superhero yang ditiru identitasnya, banyak bintang besar dan superhero terkenal yang akan terlibat daripada dibuat dalam serial dengan nyaris tidak ada keterlibatan dari anggota Avengers, padahal situasi yang dibangun cukup mengkhawatirkan. Menurut kami, daripada menyia-nyiakan potensi Secret Invasion dari komik, lebih baik serial ini diberi judul besar Nick Fury and Skrull Invasion, atau judul lain yang menunjukkan bahwa serial ini berhubungan dengan masalah Nick Fury dan para Skrull pemberontak. Barulah kemudian akan dilanjut dengan film besar dengan judul Avengers Secret Invasion. Kami yakin dengan cara seperti itu, dengan ending yang memperlihatkan trust issue, maka keterlibatan Avengers sangat dinanti oleh para penggemar dalam film crossover yang memperlihatkan banyak impostor di muka bumi ini. Ide tersebut kami pilih karena didukung oleh alasan utama yang sudah berulang kali diperlihatkan dalam serial ini. Ya, ini adalah kisah Nick Fury sendiri. Fury telah berjanji kepada para Skrull bahwa dia akan menjadi penyelamat mereka, menemukan sebuah planet dan memastikan mereka bebas untuk hidup dengan normal meskipun memakai wujud hijau mereka tanpa harus meniru identitas dari orang lain. Alih-alih menepati janjinya, Fury malah mengeksploitasi situasi untuk keuntungannya sendiri. Dia mempekerjakan Skrull yang dipimpin oleh Telos, mereka dijadikan sebagai mata-mata pribadinya dan menjadi alasan kenapa Nick Fury selalu berhasil dalam misinya. Dengan kisah seperti itu, maka jelas serial ini sudah menyia-nyiakan potensi besar dari event Secret Invasion, ditambah kepergian Nick Fury dalam meninggalkan Gaia dan Skrull baik yang diburu oleh manusia, semakin menambah kritik negatif dalam film ini. Kemudian, sadarkah kalian jika pengungkapan subplot DNA Avengers dalam Secret Invasion bisa dibilang merupakan peluang terbesar yang malah terlewatkan dari serial ini? Nah, coba kalian bayangkan jika di universe lain terdapat pengungkapan mengejutkan bahwa dalam pasca kredit Avengers Endgame diperlihatkan adegan ketika sejumlah Skrull sedang mengumpulkan DNA Avengers. Fase 4 kemudian bisa melahirkan kisah Secret Invasion karena dari jauh-jauh hari Marvel sudah mempersiapkannya. Hal ini terlihat jauh lebih masuk akal karena bisa membangun hype untuk kisah Secret Invasion yang sedang dipersiapkan, daripada tiba-tiba memperkenalkan DNA Harvest, hal yang selama ini tidak pernah terdengar sama sekali. Adaptasi serial ini sepertinya sudah mengambil salah satu event crossover terbesar dari kisah komik, namun dirubah menjadi sebuah serial terbatas yang terbatas juga potensinya. Fokus utama masih seputar Nick Fury dengan tagline Who Can You Trust, alias siapa yang bisa kamu percaya. Namun sayang, kalimat ini kurang berdampak untuk serial sesempit ini. Kata-kata seperti itu seharusnya lebih berdampak jika menjadi pertanyaan yang diberikan kepada penonton ketika mereka menyaksikan Secret Invasion asli yang melibatkan Avengers. Penonton akan menebak-nebak siapa saja Skrull yang menyamar bukan hanya satu atau dua karakter penting seperti yang diperlihatkan dalam serialnya. Selain itu, nyaris tidak ada hal baru dalam format serial Secret Invasion ini. Contohnya, kisah spy thriller yang sebenarnya sudah diperlihatkan sejak Winter Soldier dan serial ini gagal untuk bisa menyamai keseruannya. Kemudian, kisah mengenai Skrull sebagai kaum pengungsi yang merasa tidak aman, sebuah kisah yang sempat dimunculkan dalam film Captain Marvel, juga ide yang sama yang sempat disinggung dalam Miss Marvels. Dan juga ending yang terlihat sama dengan situasi dalam film X-Men Days of Future Past, di mana karena kesalahan satu orang, semua umat manusia sampai terkena imbasnya.
Mystique membunuh ilmuwan yang akhirnya membuat pemerintah mengizinkan Sentinel untuk memburu mutan. Bahkan sampai manusia yang kelak akan melahirkan mutan juga tidak lepas dari sasarannya. Sebuah ending yang terlihat sama dengan kisah Secret Invasion, di mana berkat keputusan presiden, maka manusia dan Skrull berperang hingga manusia yang tidak bersalah juga menjadi korbannya. Terlihat tidak ada hal baru dalam serial ini dan membuat para pembaca komik menyesal karena sudah menaruh ekspektasi tinggi. Secret Invasion seharusnya cocok jika menjadi film yang lebih besar, mengingat model yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Dan Marvel terbukti salah memilih judul dengan menempelkan Secret Invasion untuk mengisahkan perjuangan dari Nick Fury. Sejatinya, Secret Invasion memang menyuguhkan cerita yang lebih sempit dari judul yang sama dengan komiknya. Meskipun kisah ini tidak seluas crossover komik, namun bukannya sempurna, serialnya malah menghasilkan masalah terutama plot hole yang ditemukan. Contohnya, ide menarik mengenai alasan dibalik niat grafik dalam menguasai bumi. Ya, dia merasa dibohongi karena sudah setia dengan membantu Nick Fury, tapi malah pria itu ingkar janji. Hasilnya, grafik ingin melancarkan aksi balas dendam dengan melakukan invasi untuk menguasai bumi. Namun jika kalian sadar, ide ini malah tidak masuk akal, membuat supervillain itu terlihat tidak kompeten. Plot seperti itu terlihat dangkal dan tidak berbobot karena sebagai karakter yang menumpang tinggal di planet orang lain, seharusnya mereka bersyukur dan berterima kasih sudah mendapatkan rumah untuk ditinggali. Meskipun mereka harus meniru wujud manusia jika ingin berbaur dengan dunia luar dan menjadikan kepatuhan kepada Nick Fury sebagai bayaran untuk mengganti biaya sewa sampai akhirnya menemukan planet untuk ditinggali. Alih-alih seperti itu, grafik malah menginginkan untuk menguasai tanah dan lahan milik spesies lain. Motif yang dangkal dari sosok ini menjadi alasan kenapa kritikus memberikan kritik negatif sehingga ulasannya jauh dari kata positif. Selain itu, pengungkapan besar-besaran mengenai James Rhodes yang merupakan Skrull dan plot twist dari DNA Avengers terlihat sangat eksplosif, tetapi terkesan salah dalam penanganan dan tidak logis dalam eksekusinya. Seluruh karakter yang diperlihatkan juga kurang dimanfaatkan, seperti Sonya Felsworth dan seluruh Dewan Skrull meskipun mereka penuh potensi. Hampir setiap alur ceritanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada penyelesaian. Dengan karakter besar seperti Maria Hill yang dibuat tewas, Agent Everett Ross, dan James Rhodes semuanya hanya dilibatkan dalam serial ini demi kejutan dramatis, namun potensi mereka malah disia-siakan. Singkatnya, tidak satupun dari mereka yang dianggap cukup penting untuk turut serta memperkuat cerita dalam serial ini selain hanya berfungsi sebagai elemen kejutan saja. Pada dasarnya, menempatkan Nick Fury sebagai pusat atau jantung cerita dalam serial Secret Invasion adalah pilihan yang cerdas. Tapi dengan batasan cerita dan biaya untuk serial ini, kisah seputar Nick Fury menjadi kurang menarik. Alasannya, karena Secret Invasion seperti gagal dalam menjelaskan mengapa Fury masih hidup. Dari awal, grafik ingin pria itu menderita, lalu menginginkan agar Nick Fury tewas. Tapi dia tidak pernah melakukannya, padahal sudah ada banyak kesempatan untuk melakukannya. Rupanya, grafik masih membiarkan Nick Fury untuk hidup demi mendapatkan DNA Avengers. Jika penulis lebih cerdik, maka akan lebih baik jika di episode final, Avengers dilibatkan dalam pengungkapan Serum Harvest, menjadikan peran Nick Fury dalam berbagai hal menjadi jauh lebih masuk akal dan pastinya lebih menarik. Posisi Nick Fury masih sama dengan sebelumnya, di mana dia berhasil mempertahankan Avengers, tim berisikan pahlawan super yang pernah dibentuknya belasan tahun sebelumnya. Dan itulah alasan kenapa Secret Invasion menjadi serial MCU dengan rating terburuk untuk saat ini. Apakah kalian setuju atau kalian memiliki sanggahan terhadap semua alasan yang sudah kami sampaikan? Jika seperti itu, silakan tulis di kolom komentar agar semua mengerti dan menjadi tahu seperti apa pendapat kalian terhadap serial ini. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.